Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera untuk kita semuanya. Saya ini biasa bicara omong kosong, baru mau bicara serius di sini. Saya bicara apa? Saya bingung juga ini. Sebelumnya saya mau ucapkan selamat ulang tahun yang ke-10 untuk Bakti. Menyenangkan kalau lihat program-programnya Bakti itu kayak kita optimis mungkin 2 bulan dari sekarang Indonesia Timur sudah lebih maju dari Jakarta. Kalau lihat Bakti. Saya tidak tahu, saya bisa bicara serius atau tidak, cuma mungkin saya akan perkenalkan bagaimana saya dengan dunia komedi itu berusaha bersinergi karena judulnya di sini melawan stigma. Saya juga mempersiapkan file presentasi. Mungkin bapak-bapak dengan kakak-kakak, mama-mama, kakak nona dorang di sini ada yang bisa masuk akal dari ini. Saya tidak tahu ada atau tidak. Saya tidak janji ini akan bagus, saya tidak janji. Yang penting saya sudah coba buat saja. Melawan stigma dengan komedi. Next. Kenapa saya memilih jalur komedi? Karena sebenarnya awalnya saya itu orang yang serius. Saya itu awalnya orang yang serius. Saya aktif di himpunan, saya aktif di organisasi selama beberapa tahun. Kemudian akhirnya saya kehilangan panggung. Saya kehilangan panggung. Karena apa? Karena aktivis menjadi tidak menarik lagi di Indonesia. Kita kalau berdiri di tengah jalan memperjuangkan sesuatu untuk rakyat, itu sebenarnya kita malah bikin susah rakyat. Rakyat tinggal maki-maki kita, bikin macet jalan saja anak muda. Ya, kita bakar ban di dalam untuk tarik perhatian, mereka bilang ini anak-anak tidak ada pekerjaannya di rumah. Kak. Akhirnya apa sebenarnya kita aktivis-aktivis yang sebenarnya punya tujuan baik untuk memperjuangkan hak-hak rakyat itu akhirnya kehilangan panggung. Nah saya itu selama bertahun-tahun akhirnya menjadi pengangguran, tidak punya pekerjaan. Kemudian akhirnya saya melirik panggung komedi. Saya melihat ada stand up komedi Indonesia, stand up komedi. Saya melihat bagaimana mereka membicarakan aspirasi-aspirasi mereka, ide-ide mereka, opini-opini mereka, tapi melalui bungkusan kemasan komedi. Makanya saya melihat bahwa pertama komedi itu adalah untuk memaparkan hal yang sebenarnya serius, tapi dengan cara yang menyenangkan. Artinya apa? Ketika saya bicara tentang ketertinggalan Indonesia Timur, saya tidak harus bicara banyak serius-serius bahwa bangun Indonesia Timur. Bayangkan kalau misalnya Arik Kriting berdiri di pinggir jalan sendirian bawa bendera terus bicara seperti itu, bangun Indonesia Timur, pasti orang lewat bilang wah ini kayaknya caleg gagal ini. Iya kan? Jadi panggung komedi itu memberikan saya ruang untuk menyampaikan ide-ide saya, pendapat saya, tapi dengan cara yang menyenangkan. Orang yang datang dengar senang, ketawa-ketawa. Yang cuma mau datang untuk ketawa silakan pulang bawa ketawa, tapi yang berpikir bahwa oh iya ya ada saudara-saudara saya di sana yang tertinggal, itu mungkin bisa membawa pulang hal seperti itu juga. Jadi saya memberikan opsi itu untuk mereka. Kedua, saya melihat komedi ini sebagai mesin yang dapat merubah duka cita menjadi canda tawa. Karena saya ini sejak tahun 2005 itu saya sudah mulai, ini awal mulanya saya merasa bahwa Indonesia Timur ini adalah bagian dari saya secara utuh. Bukan hanya Sulawesi, karena kita kan selalu bicara tentang latar belakang suku, ya kan? Latar belakang agama. Tapi saya akan bicara bahwa saya Indonesia Timur secara utuh. Awalnya saya tertarik dengan Indonesia Timur secara utuh itu tahun 2005, Bapak. Saya ke Atambua, Belu. Di sini ada orang dari Atambua? Ada dari Atambua, terima kasih banyak. Nah, awal mulanya saya itu datang itu saya sendiri orang Timur, yang lain itu teman-teman saya dari Jawa. Teman-teman dari Jawa. Terus kita itu agak panik, karena kan Atambua kan daerah perbatasan. Katanya konfliknya dengan Timor Leste agak panas. Itu saya juga takut begitu kayak, saya meskipun orang Timur kayaknya belum segitu beraninya dia untuk ke perbatasan gitu kan. Kayak, ini Atambua men, ini kayaknya beda cerita ini. Terus akhirnya 2005 kita bikin studi di sana. Kita datang itu dengan perasaan gugup, bukan takut ya, gugup. Ngeri sih, ini Indonesia Timur tapi perbatasan begitu. Ini kayaknya rawan ini kan. Ternyata sampai di Atambua Belu, kita mendapatkan hal yang 180 derajat berbeda. Orang Atambua, orang Belu itu tidak ada timur-timurnya sama sekali kalau saya mau bilang. Kayak kita duduk di sana itu, mereka itu sangat membanggakan kata Belu yang artinya persahabatan. Iya kan? Ya saya bilang, berarti orang Timur ini sebenarnya punya hal lain selain kekerasan yang ditontonkan oleh televisi. Itu yang pertama kali mengetuk perhatian saya bahwa tidak, orang Timur itu tidak seperti yang kita dengar selama ini. Bahkan di wilayah perbatasan pun kita bisa aman-aman saja, kita bisa santai-santai saja. Tepuk tangan dulu dong untuk Indonesia Timur. Itu pertama kalinya saya sadar bahwa orang-orang Belu itu mereka semangat betul dengan persahabatannya mereka. Bahkan orang kan selalu berpikir, daerah perbatasan itu pasti ketegangannya tinggi. Saya waktu ke sana juga tidak. Bahkan kita kayak ini itu kan hanya dibatasi jembatan saja. Kita bisa pergi ke negara sebelah itu hanya lewat jembatan saja. Ke luar negeri. Balik lagi kembali ke Indonesia.
Kadang-kadang kita keluar lagi, ke Indonesia, tak pesan bakso, baksonya diimpor, bakso saja mereka impor dari luar itu. Lewat perbatasan kan? Itu Indonesia Timur. Nah ini, tapi di tempat-tempat lain yang saya pergi, yang saya tuju, itu kadang-kadang memang kita melihat ada, ya banyaklah tertinggal, listrik belum ada, telepon belum ada, orang belum ada, terus kenapa kamu ke situ? Iya, maksudnya ada memang banyak hal-hal yang harus dibenahi, dan itu kan menjadi luka untuk kita, bahwa mungkin harus kita terima juga bahwa masih banyak saudara-saudaranya kita daerah-daerahnya yang tertinggal secara fasilitas, secara infrastruktur, dan itu sebenarnya menjadi duka. Cuma kalau kita sampaikan dengan cara duka juga, mungkin itu kita akan menumpuk, kalau saya bahasanya itu menumpuk hal-hal negatif di dalam pikirannya kita. Jadi kalau kita lewat komedi, mungkin itu justru bisa menjadi bahan tertawaan gitu. Kita menertawakan duka citanya kita. Tapi itulah kita. Orang Timur lewat mobnya itu sebenarnya, kalau yang punya budaya mob dari Papua, itu sebenarnya saya bilang luar biasa sekali. Luar biasa sekali caranya orang Indonesia Timur menerjemahkan ketertinggalannya dia melalui canda tawa. Ada satu mob itu yang saya bilang, ini mob bukan sembarang mob. Yang bikin ini orang yang pasti kritis. Dia bilang begini, suatu hari nenek sakit. Nenek sakit terus dibawa ke rumah sakit. Tapi karena rumah sakit itu jauh, satu-satunya jalan tuh dia harus ke dokter yang terdekat. Tapi yang terdekat itu adalah dokter hewan. Sudah akhirnya kakek dia bawa nenek saja. Dia bilang, sudah, daripada kau mati lebih baik saya bawa ke dokter hewan. Dia bawa, tak. Sampai dokter hewan, tidak berteriak, dokter binatang, coba kau keluar dulu. Yang tidak tahu kan binatang kan ya. Dokter binatang, keluar dulu. Dokter dia keluar, tak. Terus dia, kenapa ini? Dokter, coba tolong dulu, nenek dia sakit ini. Tolong bantu. Wah, dokter marah-marah. Dan, hai, kakek, kau tahu tidak? Saya ini dokter hewan. Kenapa kau bawa nenek di sini? Ya, sudah dokter, kau periksa saja. Nenek juga ini di kampung terkenal sebagai kupu-kupu malam. Begitu caranya kita menerjemahkan ketertinggalan di daerahnya kita. Begitu caranya mereka. Mereka tertawakan. Kita tidak punya fasilitas kesehatan, kita tertawakan. Iya kan? Itu pengobat begitu, kayak obat. Itu pertama, makanya saya pilih jalur komedi. Kemudian komedi sebagai jembatan komunikasi. Secara keseluruhan seperti itulah. Kita kalau datangi orang dengan cara yang tegang, yang serius, mungkin orang-orang juga berpikir, ini ada apa sih? Kadang-kadang mungkin malah kita jelaskan sesuatu yang penting, mereka mengantuk. Tapi kalau lewat komedi itu kadang-kadang orang lebih tertarik begitu. Ya, ini mudah-mudahan siapa tahu saya bisa lumayan mengajar masalah komedi. Kalau ada yang mau sewa jasa guru komedi, saya bisa ikut. Next. Nah, ini melawan stigma. Bagaimana kita melawan stigma? Kalau saya melihat stigma itu ada 3 sebenarnya. Untuk kita, khusus untuk kita orang Indonesia Timur. Stigma yang dibangun dalam masyarakat. Ini kita setiap hari berhadapan dengan yang seperti ini. Kita tidak rasakan kalau di daerahnya kita masing-masing. Kayak orang Makassar, kita keras. Orang Flores, kita juga. Orang Ambon, sama saja. Itu karena kita masih sama-sama gitu. Iya. Orang Papua, kau juga keras, kenapa? Iya kan? Itu kita tidak terlalu rasakan. Ketegangan itu kita tidak rasakan. Tapi coba kalau kita pindah. Kita ke Tanah Jawa, kita ke Kalimantan, atau kita ke Sumatera. Asal jangan ke Medan, mereka juga keras itu. Jangan ke Medan, mereka juga sama saja. Menurut saya orang Medan itu orang Timur yang tertukar orangnya. Kalau kita sudah menyeberang pulau itu kita sudah merasa kayak kita ini keras begitu. Saya bilang, saya pas pertama ke Tanah Jawa itu saya kuliah di Malang. Tuhan, itu bertahun-tahun saya jadi panitia keamanan itu hanya karena dia pikir saya keras. Pernah dikumpulkan satu ruangan itu, semua itu orang Timur semua, Papua, Ambon, Sulawesi, NTT, semua muka hitam rambut kerinting. Dikumpul dalam satu ruangan untuk seleksi panitia keamanan. Cuma ada satu orang Jawa kulitnya putih, tapi codetnya panjang di sini. Kayaknya dia preman juga di situ jadi. Dan ini menurut saya stigma yang dibangun di masyarakat ini kadang-kadang sudah mulai aneh gitu kan. Kita kalau ke luar sana itu main bola harus kita yang kuat. Iya kan? Baku tumbuk, harus kita yang menang. Kalau ada kacau kita yang diutus duluan. Kau kan orang Timur, kau jangan bikin malu-malu, kau maju. Iya sudah. Ini menurut saya kontradiksi. Angka kekurangan gizi di Indonesia Timur itu lumayan tinggi. Mereka ini maunya apa? Kita yang kurang gizi tapi kita juga yang harus kuat.
Dompet otak taruh di mana? Ini kan sudah aneh sekali gitu. Kayak kita yang kurang gizi, men. Kenapa kita yang harus kuat main bola? Kenapa kita yang baku pukul harus kita juga? Coba kamu yang gizi bagus itu yang baku pukul, men, enggak? Iya kan? Ini sudah semakin aneh negara ini nih. Itu stigma yang dibangun, yang terbangun di masyarakat bahwa kita orang timur itu keras, kasar, kuat, berani. Saya penakut, men. Saya penakut, men. Saya tuh ingin dianggap, kamu penakut, Riz. Iya, penakut gitu kan. Kemudian yang kedua, stigma yang dibangun melalui media. Ini yang paling penting juga. Media berperan besar membangun stigma di masyarakat. Setelah masyarakat sudah membangun stigma, media pun melakukan hal yang sama. Bertahun-tahun saya lihat di Indonesia Timur itu. Sekarang saya minta tolong. Kakak yang di sana coba menghitung 1, 2, 3. Iya, coba. 2, 3. Coba Bapak minta maaf. 1, coba 1, 2, 3. Sebenarnya kita kalau menghitung itu biasa saja. 1, 2, 3. Tapi bertahun-tahun di televisi, setiap orang timur yang menghitung jadinya apa? 1, 2, 3. Saya sudah ketemu semua orang Ambon, orang Papua, orang NTT, tidak ada yang menghitung begitu. Tidak ada yang menghitung begitu. Kita itu kalau menghitung biasa saja. 1, 2, 3. Kita tahu. Tapi kita dibikin seakan-akan kita itu menghitung saja konyol. Menghitung 3 angka saja kita orang timur itu konyol begitu. Kayak kita tidak punya kemampuan. Menghitung untuk lomba lari saja kita 1, 2, 3. Ganti. Orang timur buta huruf, turun. Itu yang dilakukan media selama bertahun-tahun. Kita orang timur itu selalu beritanya apa? Kekerasan, pertarungan. Kayaknya saya itu agak curiga sedikit. Kita telepon dulu ke, bro, di situ pilkada ada kemungkinan rusuh kah? Kayaknya tidak ada, bro. Ya sudah, tidak usah liput. Seakan-akan selalu bertanda. Itu yang harus kita lawan. Stigma yang dibangun oleh media. Dan pada akhirnya ini yang lebih parah. Dari semua itu ini yang lebih parah. Stigma yang kemudian diserap oleh generasi penerus di Indonesia Timur. Ini yang menurut saya ini yang harus yang kakak-kakak, bapak-bapak, mama-mama orang di sini harus jaga baik-baik. Kadang-kadang stigma sudah terbangun di masyarakat, sudah terbentuk. Di media juga seperti itu. Generasi penerusnya menerima itu secara mentah. Mengaminkan itu. Makanya sekarang kalau kita lihat banyak mahasiswa-mahasiswa yang masih muda-muda suka sekali rusuh di sana sini, iya kan? Karena mereka menganggap itu mengaminkan itu gitu, menerima itu sebagai kondisi bahwa iya kita orang timur begitu keras. Jujur saja saya itu agak tersinggung kalau ketemu dan saya punya saudara-saudara orang timur yang kuliah di luar daerah tapi kasar. Saya bilang bukan begitu caranya kita, bro. Kita tidak boleh mengaminkan hal-hal seperti itu. Harusnya kita yang lawan itu. Masa kita mau bangga-banggakan hal yang seperti itu? Sampai kapan begitu ya? Sampai kapan kita mau bangga-banggakan hal seperti itu? Karena apa? Karena generasi penerusnya kita sudah mulai mengaminkan itu. Nah, ini yang menurut saya sih jangan sampai terjadi. Kemudian, karena waktunya terbatas, kita masuk bagian akhir. Kenapa saya yakin dengan melalui komedi, melalui bahasa komedi, yang mana sebenarnya orang timur semuanya itu punya bahasa komedi, kita bisa melakukan hal yang besar, kita melakukan hal yang baik. Ini yang terjadi. Next. Nah, ini yang terjadi. Bill Cosby itu adalah stand up komedian dari Amerika Serikat. Dia mengawali karir komedinya sekitar tahun 70-an. Sekitar tahun 70-an dia sudah melakukan stand up komedi di Amerika. Pada saat itu, orang-orang kulit hitam, yang mirip dengan kita, itu orang-orang kulit hitam, stigmanya itu selalu buruk. Pembunuh, perampok, tidak punya pekerjaan bagus, kemudian kasar, buas, membuat semua orang menjadi gempar, keras hati, bukan? Stigmanya seperti itu. Pokoknya masyarakat kulit hitam di Amerika itu stigmanya adalah orang-orang yang masyarakat kelas 2. Bill Cosby hadir sebagai seorang komedian. Dia melawan stigma itu. Dia menghancurkan stigma itu. Salah satunya apa? Dia setiap kali berstand up komedi, dia tidak pernah menggunakan kata makian yang saat itu lekat dengan mereka. Jadi dia sangat menjaga diri dari itu. Kalau dia melakukan stand up komedi, dia tidak akan pernah menggunakan kata-kata makian. Bill Cosby di tahun 1984, dia membuat sebuah sinetron, semacam sinetron, serial drama, namanya Cosby Show. Di sini ada yang tahu Cosby Show? Tahu Cosby Show? Ya iyalah, tahu tua-tua. Sorry.
Tapi memang kan ya, sorry. Dia membuat sebuah serial drama bernama Cosby Show, bertema Cosby Show. Di situ dia menonjolkan karakteristik masyarakat kulit hitam Amerika yang kelas menengah, yang terpelajar, yang bekerja dengan baik, anak-anak yang patuh sama orang tua, yang mengerti tata krama. Itu, dia melakukan itu. 25 tahun kemudian hadir pemimpin pertama, Barack Obama. 25 tahun kemudian. Ini silakan cek di Discovery. Salah satunya disinyalir adalah karena kerja keras si Bill Cosby ini yang menetralisir semuanya. Dia berusaha menyampaikan itu dengan cara komedi. Jadi orang-orang Amerika menjadi gampang menerima bahwa iya ada masyarakat kelas masyarakat kulit hitam itu bukan kelas bawah. Mereka itu adalah orang yang setara dengan kita. Ini yang sebenarnya sedang saya perjuangkan di Indonesia. Bahwa kita orang Indonesia Timur juga setara. Ini yang sedang saya perjuangkan di Indonesia. Kita orang Indonesia Timur juga itu sama, satu bangsa. Dan menurut saya kalau kita belum punya presiden Indonesia Timur, kita belum berhasil. Kita sudah pernah punya presiden perempuan. Kita sudah pernah punya presiden perempuan, tapi kita belum punya presiden dari Indonesia Timur. Nah, ini sebenarnya yang sedang saya lakukan. Hari ini Ari Kriting menjadi seorang komedian. Kita tidak tahu 25 tahun dari sekarang Noverius Giliang tidak pernah dapat dukungan dari Pemda Munding menjadi presiden Indonesia. Saya Ari Kriting, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.